Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fadilah Fajri, Muhammad Agir Ali Fikri, Muhammad Akbar Fauji, Muhammad Sukma Rejaa, dan saya sendiri Sri Rahayu. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hasil wawancara dari PT Internasional Niaga Global Indo yang bertujuan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada PT tersebut. Untuk kesimpulan dari hasil wawancara pada PT Internasional Niaga Global Indo, yaitu PT bergerak di bidang pembuatan coklat powder yang pembuatannya dari bahan baku buah coklat hingga menjadi powder coklat, serta hasil jadi yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu hasil jadi produk coklat powdernya. Sejarah pada PT Internasional Niaga Global Indo, pertama-tama awal mula didirikannya pabrik tersebut bergerak di bidang training yang maklum ke orang lain. Tetapi lama-kelamaan terpikir untuk membuat pabrik sendiri yang dihitung-hitung juga labanya lebih menguntungkan daripada maklum ke orang lain. Pada PT Internasional Niaga Global Indo, tujuan didirikannya perusahaan ini karena penggilingan coklat di Indonesia masih sedikit yang bergerak di bidang penggilingan coklat powdernya dan labanya lebih menguntungkan. Untuk lokasi dari PT Internasional Niaga Global Indo yaitu untuk pusat marketingnya di Jakarta dan untuk pusat penggilingannya yaitu di Jalan Siliwangi nomor 104 dan cabangnya di Tangerang Pasar Kamis. Untuk karyawan yang bekerja di PT Internasional Niaga Global Indo dalam bidang penggilingannya yaitu 1 kepala gudang, 2 orang di bagian mesin coaster, 2 orang di bagian mesin milling, dan 4 orang di bagian mesin mixing. Serta untuk operasi sistemnya yaitu PT Internasional Niaga Global Indo memakai sistem pembukuan dan pencatatan menggunakan program di komputer. Untuk marketing atau cara memasarkannya, yaitu PT Internasional Niaga Global Indo mencari buyer dari internet, lalu jika ada yang ingin memesan, PT Internasional Niaga Global Indo akan mengirimkan sampel terlebih dahulu supaya konsumen dapat melihat berbagai jenis coklat powder yang dimiliki PT Internasional Niaga Global Indo. Jika konsumen sudah memilih dan akan membeli salah satu produk dari sampel tersebut, maka setelah kedua belah pihak menyetujui dan PT Internasional Niaga Global Indo akan melangsungkan proses pembuatan coklat yang dipesan hingga pengiriman ke tangan konsumen. Selanjutnya ada diagram activity. Di sini pembeli melakukan pemesanan via telepon dan membayar uang muka. Lalu dilanjutkan kepada tim produksi, dicek pembayarannya apakah sudah melakukan uang muka, membayar uang muka apa belum. Jika sudah, maka diinputkan pemesanannya. Lalu diberikan kepada gudang, di gudang dicek bahannya apakah cukup atau tidak, apakah ada ataupun tidak. Jika tidak, maka gudang memberitahu tim produksi dan produksi memberitahu kepada pembeli. Nah, jika ada, maka dari gudang bahan akan dikeluarkan dan diberikan kepada produksi. Nah, produksi di sini bisa memulai produksinya. Jika sudah, produksi akan
memberikan hasil produksinya kepada pembeli. Nah, jika sudah akan dilakukan pembukuan. Lalu di sini ada sequence diagram. Di sini ada 2 aktor, ada pelanggan juga kepala produksi. Awalnya pelanggan memesan barang, lalu masuk ke menu utama. Menu utama pilih POM transaksi. Di sini bisa kembali lagi kepada kembali ke menu utama. Di POM transaksi diinputkan data pelanggan. Lalu lanjut ke data transaksi. Di sini akan muncul data-data siapa saja yang melakukan transaksi. Juga bisa diinput data dan jumlah berapa yang akan dibeli atau dipesan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Di sini ada POM transaksi, di sini bisa menyimpan, juga mencetak tentunya, dan akan diserahkan atau diarahkan kepada kepala produksi. Di sini pelanggan akan akan melakukan pembayaran dan juga akan menerima struk. Selanjutnya di sini ada FRS pembelian. Ada high priority, medium priority, ada low priority juga, dan juga no priority. Yang pertama kita sebutkan dulu yang high priority. Sistem harus bisa menampilkan bahan baku powder. Yang kedua, sistem harus bisa menampilkan dan menerima data pembeli. Yang ketiga, sistem harus bisa membuat kwitansi pembayaran pembeli. Yang medium, sistem harus bisa menampilkan harga powder yang berbeda setiap jenis bahannya. Lalu yang kedua, sistem dapat menampilkan pilihan membayar di muka atau langsung. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan laporan pembeli yang hanya bisa diakses oleh admin. Yang low priority-nya ada sistem dapat membackup secara otomatis laporan pembeli. Yang terakhir, yang no priority, sistem seharusnya bisa diakses di mobile atau smartphone. Nah, di sini ada sequence diagram login. Di sini petugas melakukan isi username password, kemudian masuk ke login, kemudian ke kontrol login, dan ketiganya ke data user. Kemudian si data ini kemudian divalidasikan login. Apabila terjadi kesalahan, dia akan kembali lagi ke form login. Apabila berhasil, akan menuju menu utama. Dari menu utama lanjut ke menu tampil. Ya, di sini ada non-functional requirements, ada usability-nya. Sistem harus mudah digunakan atau user friendly oleh user dengan cara menggunakan antarmuka yang mudah dikenali, gambar resolusi tinggi, penggunaan font yang baik. Ada supportability. Sistem harus bisa diakses oleh semua gadget, misal HP, laptop, PC, dengan cara membangun sistem ini dengan website. Terus ada sebagian security. Data hanya bisa diubah oleh admin sistem. Bagaimana caranya? Dengan cara mengadakan hak akses di halaman login. Misal ada admin, user, sama owner. Terus ada safety. Data yang diterima oleh admin harus aman dengan cara mengekskripsi data yang telah diterima. Performance, ada sistem harus cepat saat diakses oleh admin dengan cara menggunakan antarmuka yang responsif. Sini ada use case-nya.
Di sini pembeli ada uses pertama yaitu pembelian, yang mana aktornya ada pembeli dan juga produksi. Di sini pembeli ingin melakukan pembelian, untuk melakukan pembelian dibutuhkan untuk membayar muka dulu. Nah, sebelum membayar muka, membeli barang dan isi data pembeliannya, apa yang akan dibeli dan lain-lain. Lalu ada usus kedua yaitu produksi. Produksi akan memproduksi barangnya. Sebelum memproduksi barang dibutuhkan untuk mencek bahan produksinya dulu, apakah ada bahannya ke bagian gudang. Ketika semuanya sudah selesai, ada ke bagian 3 pengiriman barang. Pengiriman barang akan dikirim jika cek produksinya udah selesai atau lalu akan dikirim ke pembeli. Di sini ada use case, ada class diagram, ada pemilik, login, transaksi, pelanggan, barang, gudang, kepala produksi, dan juga laporannya. Dengan ada pemilik dengan nama, no HP, dan laporan yang lain-lainnya gitu. Produksi yang nantinya akan login, pemilik pun akan login, laporan yang akan dikirimkan langsung ke pemilik. Lalu dari login ada transaksi ini akan dilakukan oleh biasanya transaksi ini dilakukan oleh dua aktor atau itu ada kepala produksi dan juga pelanggan. Di sini mereka berdua melakukan transaksi. Setelah ini ada barang. Pelanggan bisa langsung cek barang apa saja yang tersedia dan barang apa, lalu bersambung ke gudang, yang dimana gudang bisa ngecek apa aja barang yang tersedia dan yang tidak tersedia. Lalu di sini ada diagram usulannya. Di sini kita mulai dengan pembeli dengan cek barang yang ingin dibeli. Nah, ini langsung masuk ke sistem ini kan dibuat dari website. Nah, di website tersebut akan ditampilkan atau tidaknya. Misalkan kalau barangnya tidak ada, mereka akan menampilkan barang tersebut. Mereka akan langsung otomatis ke menerima pemesanan barang. Nah, nanti dari gudang akan mengirim laporan bahan yang habis atau barang-barang yang tidak ada ke bagian produksi. Dan produksi akan langsung memesan barangnya. Tapi kalau ada, dia akan ditampilkan ke pembeli. Nah, setelah ditampilkan, pembeli bakal beli barangnya. Terus isi data pribadi dengan lain-lainnya begitu. Langsung dan pembeliannya apa saja, lalu dikirimkan lagi. Lalu bagian sistem mengambil ini lagi dengan menghitung jumlah pembayarannya dan lain-lainnya. Lalu setelah ada hasil jumlah pembayaran, pembeli harus melakukan pembayaran uang di muka yang nantinya akan diterima oleh bagian produksi. Nah, langsung produksi akan meminta ke gudang, lalu gudang mengeluarkan bahan, bagian produksi memulai produksi. Nah, ketika selesai produksinya akan dikirimkan ke barang akan dikirimkan ke pembeli menerima barang. Dan ini juga di sini pembukuan. Ketika semuanya udah dikirim, udah produksinya udah selesai, lalu dibukukan semua kegiatan transaksi
isi dari pabriknya dari ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.